Afrika, sebuah benua yang luas dan beragam, terletak di sebelah selatan Eropa dan barat daya Asia, terkenal dengan keberagaman etnis, budaya, dan lanskapnya yang kaya. Jika mendengar kata Afrika, pasti bayangan Anda tertuju pada hewan-hewannya. Ya, Afrika merupakan rumah terbesar bagi spesies fauna endemiknya. Salah satu habitat terbesar keanekaragaman hayati di Afrika adalah savana. Savana merupakan padang rumput yang luas, dengan pohon-pohon tersebar di sepanjang wilayahnya. Adapun taman-taman nasional seperti Serengeti di Tanzania, atau Kruger di Afrika Selatan, menjadi rumah bagi beberapa spesies ikonik ini. Adapun beberapa hewan terkenal di Afrika, meliputi singa atau Panthera leo, dijuluki sebagai raja hutan. Singa adalah predator besar yang mendiami savana dan beberapa hutan di Afrika. Mereka hidup dalam kelompok sosial yang disebut kawanan. Gajah atau Loxodonta africana. Gajah Afrika merupakan hewan terbesar di darat dengan telinga yang sangat lebar, memiliki postur tubuh yang lebih besar yang membedakannya dari gajah Asia. Mereka hidup dalam kelompok keluarga dan memiliki peran penting dalam ekosistem. Jerapah atau Giraffe camelopardalis rothschildi. Jerapah adalah hewan paling tinggi di dunia dan hidup di savana, memiliki leher panjang, berguna untuk mencapai dedaunan di pohon yang tinggi untuk disantapnya. Rata-rata tinggi jerapah bisa mencapai 4,3 meter hingga 6 meter. Zebra atau Equus zebra. Hewan ini dikenal dengan belang hitam dan putih uniknya. Corak belang pada tubuh zebra menciptakan ilusi optis yang dapat membingungkan predator. Saat zebra bergerak, pola belangnya dapat membuat sulit bagi predator untuk membedakan satu individu dari yang lain. Mereka sering terlihat berkumpul dalam kelompok besar, memberikan perlindungan melalui pengawasan bersama terhadap potensi bahaya. Zebra dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk savana, dataran rendah, dan hutan gundul di sebagian besar Afrika. Selain itu, keanekaragaman hayati di Afrika juga mencakup hewan-hewan eksotis lainnya, seperti badak hitam dan putih, gorila gunung di pegunungan Virunga, dan berbagai spesies karnivora seperti cheetah dan leopard. Namun, beberapa predator tertentu, seperti harimau, tidak dapat ditemui secara alami di Afrika, karena sejatinya, spesies kucing besar satu ini hanya dapat ditemukan di Asia. Jika harimau ada di Afrika, itu bisa memiliki dampak serius pada ekosistem setempat, mengingat bahwa harimau adalah predator kuat, dan di Afrika pun sudah banyak hewan predatornya, maka kehadirannya dapat mengubah dinamika populasi hewan lain. Hal ini juga dapat memicu persaingan dengan predator lokal, dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Ada beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa harimau tidak ada di benua Afrika. 1. Adaptasi terhadap lingkungan baru di Afrika. Adaptasi ini melibatkan beberapa aspek, misalnya, perbedaan iklim, memerlukan penyesuaian terhadap suhu, dan pola hujan yang berbeda. Harimau mungkin mengembangkan bulu yang lebih pendek atau mengatur pola aktivitas harian mereka. Kemampuan beradaptasi dengan tumbuhan dan jenis tanah di Afrika juga penting untuk mencari makanan dan bersembunyi. 2. Persaingan dengan predator lokal, seperti persaingan dengan singa,
memerlukan penyesuaian perilaku dan wilayah. Harimau mungkin memilih wilayah yang berbeda untuk menghindari konflik langsung, atau mengembangkan strategi berburu yang meminimalkan interferensi dengan singa. Kehadiran singa juga bisa mempengaruhi perilaku reproduksi dan hierarki sosial harimau. 3. Ketersediaan mangsa yang berbeda. Afrika memiliki spesies mangsa yang berbeda dari Asia, seperti genu, zebra, dan impala. Maka bagi harimau perlu beradaptasi teknik berburu mereka untuk menangkap dan menyantap mangsa-mangsa baru ini. Perubahan pola makan dapat mempengaruhi kebutuhan harimau akan air dan sumber nutrisi tertentu. 4. Aspek konservasi dan perlindungan dari ancaman manusia. Konservasi harimau di Afrika melibatkan upaya perlindungan terhadap harimau dari ancaman manusia, seperti perburuan ilegal dan perusakan habitat. Program konservasi harus mencakup pemantauan harimau, pendidikan masyarakat, dan penegakan hukum. Keterlibatan komunitas lokal dalam upaya konservasi juga penting untuk menciptakan kesadaran dan dukungan. Konservasi harimau di Afrika melibatkan upaya perlindungan terhadap harimau dari ancaman manusia, seperti perburuan ilegal dan perusakan habitat. Program konservasi harus mencakup pemantauan harimau, pendidikan masyarakat, dan penegakan hukum. Keterlibatan komunitas lokal dalam upaya konservasi juga penting untuk menciptakan kesadaran dan dukungan. Reintroduksi harimau di Afrika harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang interaksi kompleks antara harimau, lingkungan, dan spesies lainnya. Kesuksesan proyek semacam itu memerlukan kolaborasi lintas disiplin ilmu dan keterlibatan aktif masyarakat setempat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi harimau dari ancaman eksternal. Terima kasih telah menyusuri petualangan harimau di Afrika bersama kita. Dari penyesuaian mereka dengan lingkungan yang eksotis hingga pertarungan sengit dengan singa, hingga perburuan yang penuh tantangan untuk mangsa baru. Namun, perjalanan harimau ini juga memanggil kita untuk bertindak sebagai penjaga alam. Mari bergandengan tangan dalam menjaga kehidupan liar, merawat keseimbangan ekosistem, dan mewujudkan konservasi yang berarti. Bersama, kita bisa menjadi pahlawan bagi harimau dan alam Afrika. Sampai jumpa di petualangan